Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah serta lancar puasanya. Pada pagi kali ini kita akan belajar tentang Unity of Science, pentingnya ketelitian dan membuat perencanaan sebelum melakukan sesuatu. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dari ayat di atas, kita dapat ambil pelajaran bahwasanya kita harus selalu berhati-hati, termasuk dalam hal terkecil, semisal kita mendapat informasi. Nah, di situ kita tidak boleh langsung membagikannya, tapi kita cross check ulang apakah itu valid atau hoax. Karena di zaman milenial ini tentunya kita semua tahu banyak sekali hate speech dan hoax bertebaran di mana-mana. Sehingga kita harus berhati-hati dalam memilah informasi yang benar. Arti hadis di atas adalah bahwasanya satu kelompok membentuk saf bersama beliau, sedang kelompok lainnya menghadapi musuh. Maka beliau sholat bersama kelompok yang menyertai beliau itu 1 rakaat. Kemudian beliau tetap berdiri, sementara mereka menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Kemudian pergi lalu berbaris menghadapi musuh. Dan datanglah kelompok yang lain tadi, maka Nabi melanjutkan sholatnya bersama mereka. Itu menyelesaikan rakaat yang tersisa dari sholatnya itu, kemudian tetap duduk. Sementara mereka menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri, barulah kemudian beliau salam bersama mereka. Dari hadis di atas kita dapat ambil pelajaran bahwasanya kita harus melakukan segala sesuatu dengan teliti. Apalagi contohnya adalah saat masa-masa perang, dimana bagaimana sih cara yang baik dan benar ketika sholat dalam peperangan. Nah, disitulah perlunya ketelitian dan sangat rinci penjelasan dari Rasulullah agar para pasukan dapat melaksanakannya dengan baik dan benar tanpa ada miskomunikasi. Kujang. Nah, tentunya teman-teman tidak asing ya. Kujang ini adalah senjata dan pusaka orang Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Kujang ini mempunyai latar belakang sejarah yang sangat panjang. Kujang ini adalah wesi aji atau pusaka sejak dahulu hingga saat ini. Kujang itu memiliki satu posisi yang sangat khusus dalam masyarakat suku Sunda. Membuat kujang ini tidak sembarangan orang. Biasanya orang yang pandai membuat kujang ini disebut guru tepa. Nah, karena tidak mudah tersebut, guru tepa ini dapat menghasilkan kujang yang bermutu seni tinggi dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Karena mereka memiliki keahlian, ketelitian, dan keuletan yang baik untuk membuat kujang. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita harus seperti guru tepa yang membuat kujang dengan teliti, ulet, dan dengan keahlian agar menghasilkan hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.
Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Dari ayat di atas kita dapat ambil pelajaran bahwasanya kita harus merencanakan apapun yang akan kita lakukan, terutama dicontohkan dalam peperangan. Otomatis kita harus tahu musuh kita menggunakan peralatan apa saja, kendaraan apa saja, sehingga kita dapat memenangkan peperangan dengan strategi yang mumpuni, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Arti hadis di atas adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan. Kemudian menjelaskannya, barang siapa berniat melakukan kebaikan maka dia tidak jadi melakukannya, maka Allah tetap menuliskannya sebagai suatu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Nah, di sini dari hadis di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya di sini pun kita diajarkan untuk selalu membuat perencanaan sebelum melakukan sesuatu. Contoh tadi, ketika melakukan kebaikan, ya kita langsung laksanakan setelah merencanakan. Namun ketika kita merencanakan berbuat buruk dan kita masih bisa mempertimbangkan ulang, nah di situ lebih baik kita tinggalkan. Sehingga pentingnya perencanaan dalam segala hal yang kita lakukan. Kota tradisional Jawa adalah kota yang perencanaannya dilakukan oleh seorang penguasa tertinggi, yakni raja ataupun adipati yang harus memiliki perencanaan yang baik. Kota gede secara historis juga merupakan kota pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekurang-kurangnya ada 4 pusat kegiatan dalam pola tata kota tradisional Jawa. Yang pertama, keraton sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Yang kedua, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian. Dan yang keempat, pemukiman sebagai tempat tinggal penduduk dan tempat bekerja. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita harus menata, merencanakan berbagai hal dalam kehidupan sesuai ajaran nenek moyang kita, yang sampai tata kota itu sangat diperhatikan bagaimana tata letak. Cukup sampai di sini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.